Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk mahasiswa Public Relation, materi yang ke-8 tentang media komunikasi public relation. Nah, untuk membicarakan media komunikasinya, kita harus tahu bahwa di dalam public relation itu ada dua pokok kegiatan, yaitu secara internal adalah untuk memperbaiki diri, analisa terhadap diri sendiri, dan keluar dengan mengadakan pernyataan-pernyataan. Nah, oleh karena itu, di dalam mempelajari tentang media komunikasi public relation, harus kita lihat dulu dari tujuan public relation. Nah, tujuan itu dapat dikategorikan ke dalam dua tujuan. Satu, tujuan internal. Apa itu tujuan internal? Di dalam public relation, tujuan internal adalah mendapatkan gairah semangat kerja dari para karyawan. Nah, kalau karyawan itu bergairah dalam kerjanya, maka akan memperbanyak produksi kalau itu dalam perusahaan. Kalau dalam perguruan tinggi, kalau semangat gairah kerja karyawannya bagus, maka suatu institusi itu akan terlihat baik. Hal ini dapat terwujud jika pemimpin memperhatikan kepentingan pegawainya, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologisnya. Nah, appearance dan bearing atau sikap dan tingkah laku atau pandangan seseorang itu dapat memberikan kesan yang positif ataupun negatif terhadap publik, dan kesan ini akan membawa dampak juga kepada instansi di mana mereka bekerja. Nah, misalnya kalau Anda sebagai mahasiswa UIN, itu berarti sikap dan perbuatan Anda di luar kampus akan mempengaruhi publik terhadap persepsi di mana Anda berada. Nah, kalau Anda pacaran di luar semaunya sendiri, nanti orang akan lihat, oh itu mahasiswa UIN. Nah, oh begitu toh mahasiswa UIN. Nah, itu yang akan membuat citra. Komunikasi internal publik ya sangat membutuhkan komunikasi yang bersifat two-way communication, artinya komunikasi dua arah. Ini dilakukan antara pimpinan dan bawahan yang merupakan feedback yang berdasarkan dari good human relation. Oleh karena itu, Public Relation Officer atau petugas Public Relation harus melakukan komunikasi yang persuasif dan informatif. Ia harus menganalisa polisi kepegawaian, misalnya gaji, upah, honorarium, dan kesejahteraan karyawan. Nah, komunikasi persuasif dan informatif yang dilakukan kepada internal publik itu bisa dilakukan dengan satu, bisa secara tertulis, surat-surat, paper, buletin, brosur. Ya, artinya surat itu penting untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan. Dua, lisan. Lisan bisa berbentuk briefing, rapat-rapat, diskusi, ceramah, dan lain-lain. Nah, rapat itu apa? Anda harus tahu, rapat itu tidak hanya orang silang pendapat seperti pasar gitu, ya. Harus seorang pemimpin rapat harus tahu apa yang dibahas, bagaimana cara membahasnya, sehingga hasil yang didapatkan itu betul-betul hasil rapat sesuai dengan tujuan. Kalau tujuannya itu kerja, namanya rapat kerja, maka hasilnya program kerja. Ya, kalau rapat memutuskan masalah, ya bisa memutuskan masalah, misalnya seperti itu. Yang ketiga, konseling. Konseling itu artinya memberi pelayanan dan advice kepada karyawan yang sedang mengalami masalah. Misalnya kalau ada karyawan yang mengalami suntuk, tidak gairah, kita dekati, kita tepuk baunya, oh lagi ngapa, gimana kabarnya keluarga. Nah, itu akan memberikan dampak yang positif terhadap psikis, sehingga oh ternyata pimpinan memperhatikan saya. Nah, gitu. Yang keempat, mengadakan upgrading atau memberi kesempatan karyawan untuk berkembang. Berarti jangan sampai punya pikiran saya sebagai pimpinan harus menang-menangan sendiri, karyawan biarlah jadi karyawan. Enggak, karyawan juga manusia, dia juga harus berkembang.
Sehingga ketika jadi pimpinan itu akan memberikan kesempatan karyawan untuk berkembang, misalnya diutus untuk mengikuti seminar atau apa, akan menambah wawasannya. Nah, itu akan memberikan gairah semangat kerja. Karena pengalaman yang didapat akan mempengaruhi cara bekerja. Yang kelima, olahraga, dharma wisata, anjang sana yang melibatkan anggota keluarga. Nah, ini yang kadang-kadang disalahartikan. Olahraga itu sebetulnya untuk membuat antar instansi, antar sub, antar bagian itu saling kenal mengenal. Dharma wisata juga begitu, tidak hanya jauhnya, tapi bagaimana makna dharma wisata itu para karyawan dikumpulkan dari semua anggota keluarganya, saling berinteraksi, saling kenal, sehingga sekiranya ada karyawan itu punya masalah dengan yang lain, maka anggota keluarganya akan memberi nilai positif. Misalnya, Pak, Mbok jangan masak sama Pak itu kok kurang baik, kan istrinya sama saya baik. Nah, yang anaknya juga bilang, Pak, masa Bapak itu gimana, saya sama anaknya juga baik. Nah, kita kan tidak enak. Nah, akhirnya apa? Kebersamaan itu bisa terwujud kalau ada interaksi sama anggota keluarga. Yang selanjutnya adalah suggestion box atau kotak saran. Nah, ini yang juga kadang-kadang dianggap ringan tapi tidak diperhatikan. Kotak saran itu adalah untuk menjembatani komunikasi, buat communication. Ya, harusnya suggestion box atau kotak saran itu diletakkan yang strategis sehingga semua orang bisa memasukkannya, dan juga jangan hanya dimasukkan. Pimpinan harus secara periodik berkala membuka dan membahas sehingga memberi jawaban terhadap apa yang dikeluhkan oleh bawahan. Nah, sekarang komunikasi eksternal publik. Apa tujuannya eksternal publik? Tujuannya eksternal publik itu adalah untuk mempererat hubungan dengan orang-orang yang di luar badan atau instansi hingga terbentuk opini yang favorable atau yang menyenangkan. Nah, bagaimana komunikasinya agar terbentuk opini yang favorable atau yang menyenangkan, ya? Nah, kepada siapa saja? Misalnya kalau dalam suatu perusahaan, maka yang harus dihubungi itu adalah untuk memperluas langganan, memperkenalkan produksi, mencari modal dan hubungan, memperbaiki hubungan dengan serikat buruh, dan lain-lain. Nah, seorang pemimpin atau PRO itu harusnya tidak saja pandai memberi informasi, tapi juga ia harus pandai menerima informasi dari publik, mau dikritik. Kata Griswold, ingat, tiap pegawai atau petugas dari suatu lembaga merupakan wakil dari badan itu. Jadi, sikap dan perilaku mereka dapat memberikan nama baik atau nama buruk lembaganya. Nah, tugas yang harus dilakukan untuk eksternal publik yaitu A. Menilai sikap dan opini terhadap kepemimpinan para pegawai dan metode yang digunakan. Yang B. Memberi advice dan konsel atau bimbingan kepada pimpinan tentang segala yang berkaitan dengan perbaikan-perbaikan kegiatan. Yang tiga, memberikan penerangan secara objektif agar publik tetap well informed, artinya tidak boleh membohongi. Apapun yang dilakukan kegiatan harus disampaikan secara objektif tentang aktivitas lembaga itu. Yang keempat, menyusun staf yang efektif untuk melakukan kegiatan komunikasi. Nah, bentuk komunikasi internal publik ini dapat dilakukan dengan menggunakan media, misalnya yang pertama personal kontak, yang kedua press release, yang ketiga press relation, yang keempat press conference dan press briefing, yang kelima publicity, yang selanjutnya 7 radio dan TV, yang kedelapan media massa dan media sosial lainnya. Nah, sekarang ini sudah menjamur tentang media sosial, banyak yang juga digunakan untuk media eksternal. Ya, lihat sekarang kalau UIN itu sekarang sudah punya website, semua sudah punya website, orang tahu tentang UIN itu dari situ. Sehingga media itu istilahnya dikenal dengan window of what,
artinya jendela dunia. Orang melihat UIN hanya tinggal klik tentang website UIN. Orang lihat Amerika tinggal klik website Amerika apa, yang itu semuanya sudah bisa diketahui oleh masing-masing orang di dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu nanti diperdalam sendiri dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan komunikasi. Yang perlu saya garis bawahi bahwa inti dari public relation itu adalah komunikasi, ya, sehingga komunikasi itu penting untuk satu mendapatkan dukungan dari internal publik, yang kedua adalah untuk mendapatkan opini publik yang favorable. Saya kira itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.